PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 dari kelompok 1 mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Firdaus Ahmad Gandhi dengan NIM 2024 106 3011 4134, mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 dari kelompok 1 mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelsey Minurika Ifati dengan nomor induk mahasiswa 20641063011426. Saya mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 dari kelompok 1 mata kuliah Filosofi Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Fatimasari dengan nomor induk mahasiswa 2024 10630114229, mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024, kelompok 1 mata kuliah Filosofi Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 2024 106 30 114234, mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 dari kelompok 1 mata kuliah Filosofi Pendidikan. Nomor 1, apa yang saya ketahui tentang identitas manusia Indonesia dalam keberagaman nilai-nilai luhur yang ada? Identitas manusia Indonesia sangat kaya dan kompleks, terbentuk dari keberagaman budaya, suku, agama, bahasa, dan nilai-nilai luhur yang ada. Menurut kelompok kami, ada beberapa aspek yang terkait dengan identitas manusia Indonesia dalam konteks keberagaman tersebut, yaitu yang pertama, keberagaman suku dan budaya. Indonesia terdiri dari lebih dari 300 suku dengan beragam bahasa dan budaya. Setiap suku memiliki tradisi, seni, dan cara hidup yang unik yang berkontribusi pada identitas nasional. Misalnya, suku Jawa, Batak, Minangkabau, dan Dayak memiliki nilai-nilai dan praktik yang berbeda namun saling melengkapi. Kedua, nilai-nilai luhur. Banyak nilai luhur yang dianut oleh berbagai kelompok di Indonesia, seperti gotong royong, musyawarah, toleransi, dan rasa hormat antar individu. Nilai-nilai ini menjadi pondasi dalam interaksi sosial dan hubungan antar suku serta antar generasi. Yang ketiga, agama dan kepercayaan. Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, tetapi juga memiliki komunitas agama lain yang signifikan seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan agama lokal. Keberagaman agama ini menciptakan dinamika identitas yang kompleks, di mana toleransi dan saling menghormati menjadi penting dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara mencerminkan nilai-nilai luhur yang mengedepankan persatuan dalam keberagaman. 5 Sila Pancasila mengajak setiap warga negara untuk menghargai perbedaan dan memperkuat tali persaudaraan di antara semua elemen masyarakat. Kelima, globalisasi dan perubahan sosial. Dalam era globalisasi, identitas manusia Indonesia juga dipengaruhi oleh budaya asing dan perkembangan teknologi. Meskipun demikian, ada upaya untuk mempertahankan nilai-nilai lokal dan tradisi, sehingga identitas Indonesia tetap relevan dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Keenam, kearifan lokal. Banyak daerah di Indonesia memiliki kearifan lokal yang menjadi bagian dari identitas setiap komunitas. Hal ini mencakup cara bertani, kerajinan tangan, dan
tradisi lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam keseluruhan, identitas manusia Indonesia adalah hasil dari interaksi antara berbagai elemen keberagaman yang ada dan nilai-nilai luhur yang menuntun masyarakat untuk hidup rukun dan harmonis. Menjaga dan merayakan keberagaman ini adalah kunci untuk membangun bangsa yang kuat dan harmonis. Baik, untuk soal nomor 2, mengapa kekuatan nilai-nilai luhur identitas manusia Indonesia menjadi bagian penting dalam konteks pendidikan nasional? Nah, bisa kita ketahui sendiri bahwasanya manusia Indonesia adalah manusia yang menghayati nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia yang terbentuk secara relasional, dialogal, dan historis sejak sebelum merdeka. Kekuatan nilai-nilai luhur identitas manusia Indonesia menjadi bagian penting dalam konteks pendidikan nasional karena nilai-nilai tersebut merupakan fondasi yang kuat bagi karakter dan jati diri bangsa. Pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, gotong royong, dan semangat persatuan akan membantu membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepekaan sosial, tanggung jawab, serta kebanggaan terhadap identitas nasional. Pertanyaan nomor 3, bagaimana rumusan tentang identitas manusia Indonesia menjadi sebuah landasan kuat implementasi pendidikan di Indonesia? Rumusan identitas manusia Indonesia menjadi pondasi penting dalam implementasi pendidikan di Indonesia karena mencerminkan nilai-nilai yang melekat pada jati diri suatu bangsa. Identitas ini mencakup aspek budaya, bahasa, agama, serta sejarah perjuangan bangsa. Pendidikan di Indonesia bukan sekedar mengajarkan pengetahuan akademik dan keterampilan, tetapi juga memperkenalkan dan menanamkan pemahaman tentang pentingnya menghargai keberagaman serta menjaga nilai-nilai luhur dalam kehidupan sosial. Berlandaskan Pancasila, pendidikan di Indonesia berperan dalam membentuk karakter dan moralitas peserta didik agar mereka dapat hidup berdampingan dalam keberagaman tanpa melupakan identitas sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Dalam praktiknya, rumusan identitas ini menjadi pedoman dalam pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan zaman, namun tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan sejarah bangsa. Kurikulum yang mengacu pada identitas nasional berusaha menggabungkan pengembangan intelektual dengan membentuk karakter yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Misal dengan menekankan pentingnya gotong royong, toleransi, dan rasa persatuan dalam keberagaman. Pendidikan kita berupaya lebih dari sekedar transfer ilmu pengetahuan. Tujuan akhirnya adalah untuk memperkuat rasa kebangsaan, kesadaran sosial, dan rasa tanggung jawab terhadap negara, yang sangat penting untuk mewujudkan masa depan bangsa yang lebih baik. Selain itu, untuk mencapai tujuan ini, dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah, pendidik, dan masyarakat sangat diperlukan. Kerjasama ini memastikan kebijakan pendidikan yang adil dan merata serta pelaksanaan pendidikan yang menghargai keragaman budaya dan nilai-nilai lokal. Dengan demikian, pendidikan yang berlandaskan identitas Indonesia tidak hanya menciptakan keterampilan hidup, tetapi juga memperkuat fondasi moral dan etika menjadi ciri khas bangsa kita. Generasi muda yang lahir dari pendidikan ini akan menjadi individu yang cerdas secara akademis, bijaksana dalam bertindak, peka terhadap isu sosial, dan siap menghadapi tantangan global tanpa melupakan akar budaya mereka sebagai seorang Indonesia. Terima kasih.